teman-teman, apa kabarnya semua? Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Hari ini saya mau membuat makanan kesukaan anak-anak dan saya pun suka, yaitu risol srogut. Ada berbagai macam isian risol srogut. Kali ini saya akan membuat risol srogut isi sosis, kentang, dan wortel. Bahan-bahan untuk isian yang saya pakai adalah wortel 2 buah, kentang ukuran 200 gram 1 buah, sosis 3 biji, semuanya saya potong dadu. Kemudian mayones saya pakai 2 sendok makan, keju cheddar yang saya parut, dan saya juga memakai ghee. Bumbu-bumbunya adalah garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, wijen 1 sendok teh, bisa juga tidak pakai, merica 1/4 sendok teh, bawang bombay 1 biji atau setengah tergantung ukuran besar atau kecil, susu tawar 220 ml, kemudian air 300 ml untuk mencairkan maizena, tepung terigu 2 sendok makan, dan tepung maizena 2 sendok makan. Kemudian minyak atau mentega untuk menumis. Pertama kita tumis bawang putih. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan bawang bombay yang sudah diiris kecil sampai layu. Masukkan kentang. Kemudian kita tumis sebentar. Lalu masukkan sosis. Kita aduk sebentar. Masukkan juga wortel dan kita tumis lagi sebentar. Kita sisihkan dulu, kemudian kita masukkan ghee untuk menumis terigu. Karena saya memakai ghee ini agar terigu yang kita tumis tidak cepat gosong. Kita masukkan terigunya, kemudian kita tumis sebentar. Kalau kira-kira ghee-nya tidak cukup, bisa kita tambahkan lagi ghee-nya pada saat menumis terigu, atau bisa kita pakai butter sebagai ganti untuk menumis terigu. Kita beri garam 1 sendok teh, kemudian gula 1 sendok teh, merica 1/4 atau setengah sendok teh. Saya pakai 1/4 saja karena anak-anak tidak suka pedas. Kemudian kita masukkan campuran tepung maizena dan air. Kita aduk, lalu kita masukkan susu 220 cc. Kita aduk agar tidak mengendap di bawah dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita masukkan keju cheddarnya. Kita aduk sebentar agar keju cheddar ini melty. Lalu kita masukkan saus tiram dan minyak wijennya. Selanjutnya kita masukkan mayones 2-4 sendok makan. Sebenarnya mayones ini bisa kita skip. Wijen juga, minyak wijen juga bisa kita skip. Kalau tidak suka dengan rasa dari mayones atau minyak wijen, bisa kita skip. Kita masak sampai dengan kekentalan seperti ini. Isian sudah jadi, api kita matikan. Kemudian kita siapkan untuk kulit, bahan kulit. Kita masukkan terigu 250 gram dan tepung kanci setengah sampai 1 sendok makan. Lalu garam 1 sendok teh dan telur 2 biji yang kita kocok terlebih dahulu. Lalu masukkan airnya 600 sampai 675 ml. Saya masukkan dulu 650. Nanti kita lihat apakah keenceran atau masih kekentalan. Lalu kita aduk sampai rata. Terakhir masukkan mentega cairnya. Lalu kita aduk dan kita saring agar adonan tidak bergerindil. Kita panaskan teflon, kemudian kita masukkan 1 adonan, 1 sendok sayur. Kita masak di api paling kecil.
kita lihat apakah adonan ini cepat kering atau lama keringnya. Kalau cepat kering berarti adonan udah cukup, tidak kekentalan maksud saya. Kalau lama keringnya, mungkin adonan kekentalan atau api terlalu kecil. Apabila adonan kekentalan, kita masukkan air sedikit lagi, kurang dari 25 cc, kita coba masukkan. Lalu kita tes lagi. Ini tadi menteganya nggak terlalu cair, jadi terlihat masih kuning-kuning, tapi tidak apa, tidak berpengaruh. Kulit ini tidak akan menempel satu dengan yang lain walaupun ditumpuk. Kemudian kita cetak adonan sampai habis. Kita siapkan bahan pelapisnya, yaitu 60 gram tepung terigu, kemudian air 100-110 ml, 2 sendok makan putih telur, dan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu garam secukupnya, sekitar setengah sendok teh. Kita aduk sampai rata, sampai menjadi cairan yang seperti ini. Di wadah yang besar kita siapkan tepung panir. Kemudian kita mulai untuk membungkus kulit dan kita isi. Kita isi secukupnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita lipat pertama, kemudian dua sisi, kemudian kita gulung. Isian ini tadi saya masukkan ke kulkas sebentar, jadi agak set sedikit untuk memudahkan dalam pengisian. Jadi tidak melebar kemana-mana maksud saya. Kita bentuk sampai habis kulit risol ini. Jadi kalau kita bikin isian pagi, bisa kita masukkan sebentar ke kulkas untuk memudahkan dalam pengisian. Kulit risol ini lentur, tidak mudah sobek, dan tidak lengket satu sama lain walaupun ditumpuk. Oh iya ibu-ibu, sambil menonton videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat subscriber saya yang sudah memberikan like-nya dan sudah mensupport channel saya. Kulit sudah terisi semua. Lalu kita mulai untuk memberikan lapisan. Lalu akan kita balur dengan tepung panir. Saya menggunakan sarangan ini agar memudahkan nantinya pada saat memanir. Karena apabila dari cairan ke tepung panir, kemudian kembali ke cairan, nanti tepung panirnya akan bergerindil. Jadi saya menggunakan cara ini untuk memudahkan saja. Jadi pertama kita masukkan ke dalam tepung pelapis, cairan pelapis maksud saya. Lalu kita gulingkan di tepung panir. Pada saat memanir juga kita siapkan lap bersih untuk mengelap tangan kita. Usahakan tangan kita selalu kering agar tepung panir tidak bergelindil. Lakukan pemaniran ini sampai selesai. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu sebelum digoreng. Akhirnya sudah selesai. Nanti sebagian akan saya masukkan ke dalam freezer. Akan saya goreng untuk breakfast. Sebagian akan kita goreng sekarang. Apabila akan dimasukkan ke freezer, bisa kita tumpuk seperti ini, tapi antara tumpukan pertama dengan yang lain kita beri pembatas, plastik ataupun kertas minyak. Kalau menginginkan hasil yang lebih banyak, jadi kita akan menggunakan cetakan kulit yang lebih kecil. Setelah kita masukkan dalam kulkas, sebentar lalu kita goreng risolnya dalam minyak yang panas, yang banyak, di api yang sedang. Apabila sudah kuning keemasan, kita balik. Dan apabila sudah
Garing kedua sisi bisa kita angkat dan kita tiriskan. Risol sudah jadi dan siap untuk disajikan. Risol ini saya lebih suka menyantapnya pada saat masih hangat, walaupun pada saat dingin pun tetap enak. Apalagi risol yang isinya mozzarella, pada saat digigit itu masih mulur. Itu anak-anak suka sekali. Demikian sajian dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.